Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rian Adrianus Sandi dengan NIM S1S1188032 dari kelompok 4 yang merupakan praktikum jaringan komputer. Langsung saja. Apa yang dimaksud dengan OSI layer? OSI layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Yang kedua, jelaskan fungsi setiap layer yang ada di dalam OSI layer dan sebutkan minimal 2 protokol yang ada dalam setiap layer tersebut. Jadi yang pertama itu merupakan aplikasi, menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya HTTP dan SMTP. Yang kedua, presentation, memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Protokolnya itu JPEG dan GIF. Selanjutnya, session, membentuk koneksi, kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Protokolnya itu NetBIOS dan PPTP. Selanjutnya, transport, mengatur flow control dan mengirim ulang data jika diperlukan. Protokolnya TCP dan UDP. Network, menambahkan alamat jaringan pada paket. Protokolnya router dan switch. Selanjutnya, data link. Data link menambahkan MAC address pada paket. Protokolnya switch. Selanjutnya, physical. Physical mengirimkan data melalui media transmisi. Protokolnya hop dan niche. Yang kedua, jelaskan alat-alat jaringan yang berikut ini. Yang pertama merupakan router. Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 3, network layer. Yang kedua, switch. Switch beroperasi di OSI layer 2 sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan. Yang ketiga, hub. Hub beroperasi di OSI layer 1 sebagai penyambung atau konsentrator dan menguatkan sinyal di kabel UTP. Selanjutnya, access point. Access point adalah perangkat yang digunakan untuk membuat koneksi wireless pada sebuah jaringan. NIC adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dan komputer ke sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, Redcaster adalah alat yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal WiFi sehingga wilayah yang tidak dapat menangkap sinyal WiFi bisa menangkapnya. Selanjutnya, Bridge adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2 untuk membuat segmen atau memperluas jaringan. Selanjutnya, apa perbedaan hub dan switch? Jadi perbedaannya yaitu hub hanya bisa menerima dan mengirimkan sinyal-sinyal listrik dari kabel yang disambung, sedangkan switch mampu memproses informasi yang ada di dalam data link. Switch memiliki kehandalan lebih baik dari hub. Switch memiliki transfer data lebih cepat dari hub. Switch lebih mahal daripada hub. Yang ketiga, kenapa IP address dibutuhkan padahal menggunakan MAC address? Karena IP address ketika disambungkan ke jaringan jangkauan atau kapasitas tersambungnya lebih besar dibandingkan dengan MAC address. Alasan yang kedua, IP address juga lebih gampang terkoneksi atau dihubungkan dibandingkan dengan menggunakan MAC address. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.